Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita pada chapter 2 yang berjudul Kill Steal. Bagaimana nasib Elf King yang saat itu tiba-tiba dihadang oleh Jesse, dan apakah Mare mampu untuk menghadapi Jesse? Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan Light Novel of Lore volume 16 part 3. Beberapa waktu yang lalu, sebelum teokrasi memasuki ibu kota Elf Country, menurut informasi yang mereka dapatkan, pasukan garda depan telah berhasil menembus pertahanan dari ibu kota Elf Country. Namun yang membuat sebagian staf militer bingung adalah kastil istana Elf King justru terlihat kosong. Menurut mereka, sebagian besar pasukan elf yang melarikan diri saat ini sedang bersembunyi di dalam kastil tersebut. Tapi bukan itu saja, mereka mendapatkan laporan tambahan jika Elf King sepertinya berada di dalam kastil untuk menyambut kedatangan pasukan teokrasi. Menurut catatan yang pernah Valerian baca, sekitar 100 tahun yang lalu, pasukan Black Scripture pernah bertarung dengan Elf King. Namun pasukan Black Scripture yang telah mencapai ranah pahlawan sekalipun tetap menerima kerusakan fatal sebelum berhadapan langsung dengan Elf King. Meskipun begitu, hasil dari catatan tersebut menjelaskan jika operasi tersebut telah berhasil, sehingga Valerian yakin jika Elf King tetap bisa dikalahkan. Pada invasi kali ini, Valerian tidak merasa cemas sama sekali karena di pihak teokrasi memiliki kartu truf dari Black Scripture yang telah tiba di camp mereka. Kemudian Valerian meninggalkan tendanya dan menuju ke tenda lain. Ketika Valerian memasuki tenda, dia melihat sosok dari Jesse Zetsume yang saat itu duduk di tengah tenda. Valerian ingat betul jika gadis di hadapannya telah mencapai ranah pahlawan dan memiliki posisi cukup tinggi di selain teokrasi. Dahulu kala, selain teokrasi masih menjalin hubungan diplomasi dengan berbagai ras lainnya. Tidak terkecuali untuk ras elf, mereka juga menjalin hubungan dengan teokrasi. Saat itu, selain teokrasi menjalin kerjasama untuk bertarung melawan ras non-manusia. Namun, semenjak gadis itu memiliki kedudukan tinggi di teokrasi, dia mengubah aturan tersebut. Dan bukan itu saja, dia juga dikatakan telah menjadi salah satu murid dari seseorang yang dekat dengan salah satu dewa. Itulah sedikit informasi yang Valerian ketahui tentang Jesse Zetsume. Setelah dirasa siap, kemudian Valerian memberitahu pada Jesse jika pasukan mereka telah berhasil memasuki ibu kota Elf Country, dan saat ini mereka hanya perlu memasuki kastil istana. Jesse mengatakan jika dia tidak memiliki dendam terhadap Elf King yang merupakan ayahnya. Lagi pula selama ini dia tidak pernah bertemu dengannya. Justru ibunya lah yang menaruh dendam pada ayahnya. Oleh sebab itu, Jesse bertanya pada Valerian bagaimana cara dia melampiaskan rasa benci pada ibunya, sementara ibunya itu telah mati, sehingga mungkin saja dia bisa melampiaskan rasa bencinya kepada ayahnya. Mendengar hal tersebut, Valerian hanya bisa terdiam. Namun dia merasa perlu untuk mencari tahu apakah Jesse benar-benar putri dari Elf King. Namun jika benar, siapa ibu dari Jesse? Pertanyaan muncul di benak Valerian satu demi satu. Valerian takut jawaban dari perkataannya bisa memicu kehancuran dari selain teokrasi. Jadi dia hanya memaksakan diri untuk tetap tersenyum dan meminta maaf pada Jesse. Jesse merasa jika Valerian mulai merasa takut padanya. Jadi dia memberikan saran pada Valerian untuk melihat catatan lama mengenai dirinya. Dengan melihat catatan tersebut, mungkin saja Valerian bisa memahami maksud dari pertanyaan sebelumnya. Kemudian Jesse bertanya pada dirinya sendiri, apakah rasa bencinya akan hilang setelah dia membunuh ayahnya? Jika dia telah membunuh ayahnya,
masih adakah rasa benci di dalam hatinya? Jessie pun bertanya-tanya bagaimana perasaan ibunya mengenai dirinya. Kali ini kembali ke timeline utama. Setelah Dekem berhasil melarikan diri dari kelompok Ainz, Dekem terus berusaha untuk berlari. Dekem merasa jika dia tidak diikuti oleh siapapun. Menurutnya mungkin saja cucunya telah melarikan diri. Namun dia juga harus tetap untuk melarikan diri dari wilayah Elf Country dan pergi ke tempat yang jauh sambil membangun kerajaan dari awal lagi. Lagi pula masih ada ras elf yang tinggal di luar ibu kota Elf Country. Terus terang Dekem merasa tidak perlu mengambil barang apapun dari rumahnya. Selama dia memiliki magic item yang dia kenakan sekarang, dia dapat melakukan apa saja. Tetapi tetap saja dia perlu untuk mengambil beberapa perhiasan dan emas untuk dia gunakan nantinya. Itulah sebabnya saat ini dia menuju ke lokasi kamarnya. Beberapa saat kemudian, Dekem sampai di depan kamarnya. Dia mencoba memastikan jika tidak ada seorang pun yang mengejarnya saat ini. Ketika Dekem membuka pintu kamarnya, dia telah disambut oleh Jessie Zetsume yang saat itu sedang duduk di sebuah kursi sambil mengenakan pakaian full armornya. Dekem seketika itu terkejut dan marah karena di kamarnya telah penuh dengan noda darah dan mayat di sekitarnya. Saat itu Dekem tidak mengenali siapa sosok wanita yang ada di hadapannya. Namun dia tahu jika wanita di depannya memiliki karakteristik dari ras elf. Terlebih lagi matanya sama seperti dirinya. Kemudian Jessie mengatakan pada Dekem jika dia sangat senang telah bertemu dengan ayahnya. Jessie juga meminta penjelasan pada Dekem untuk menjelaskan mengenai luka pada tubuhnya. Jessie yakin luka tersebut disebabkan oleh orang lain. Karena saat itu Dekem tidak ingin memberitahu hal tersebut pada Jessie. Seketika itu dia menyerang kaki Dekem dan membuatnya terbaring di lantai. Namun bukan itu saja, Jessie langsung menginjak keras tubuh Dekem agar tidak bergerak sedikit pun. Sementara itu Dekem mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun dia sadar jika kekuatan Jessie justru lebih kuat darinya. Dekem ingat betul jika dia tidak memiliki seseorang anak yang lebih kuat darinya. Dan juga untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Jessie. Jadi Dekem bertanya pada Jessie apa yang membuat dia melakukan hal ini pada dirinya. Mendengar hal itu, Jessie pun berteriak keras sambil memberitahu pada Dekem jika yang kuat bebas melakukan apapun kepada yang lemah. Pada saat itu, Jessie mulai menginjak keras punggung Dekem dengan sangat kuat sampai Dekem kesulitan untuk bernafas. Kemudian Jessie menanyakan kembali pertanyaan sebelumnya pada Dekem. Karena Dekem merasa tidak bisa melarikan diri lagi, dia memberitahu pada Jessie jika luka di tubuhnya disebabkan oleh undead yang dipanggil oleh salah satu cucunya. Dekem awalnya mengira jika kedua cucunya bisa saja merupakan salah satu dari kerabat jauhnya. Namun mereka terbilang sangat kuat. Jadi dia menduga bisa saja mereka keturunan dari ayahnya. Sehingga secara tidak langsung mereka berdua merupakan saudara tiri dari Dekem. Lagi pula Dekem tahu jika ayahnya adalah pahlawan yang hebat dan dia diberi julukan dengan nama 8 Raja Keserakahan. Dan para Dragon Lord memberi nama seperti itu untuk menutupi kemuliaan dan kehebatan ayahnya. Jessie sekali lagi mulai menginjak keras Dekem hingga suara retakan tulang rusuknya bisa didengar. Jessie meminta pada Dekem untuk memberikan informasi lebih banyak lagi. Dekem saat itu mulai merasakan sakit begitu kuat pada bagian dadanya. Dia juga sangat kesulitan untuk berbicara. Namun jika dia memiliki kesempatan,
Dekem akan menyerang dengan sekuat tenaga. Jesse memberitahu sekali lagi pada Dekem jika dia tidak akan bisa pergi kemanapun lagi. Kemudian saat itu juga, Jesse mulai menginjak lebih keras dari sebelumnya. Sementara itu Dekem berpikir jika dia akan segera mati. Kemudian dengan satu hentakan keras dari kaki Jesse, seketika itu seluruh tulang rusuk Dekem mulai patah dan darah mulai mengalir di seluruh tubuhnya. Jesse sadar jika ayahnya tidak bergerak lagi. Itu artinya dia telah mati. Jesse pun turut berduka dengan kematian ayahnya. Namun ketika dia mengalihkan pandangannya, seketika itu dia melihat sosok Mare yang berdiri di depan pintu kamar. Melihat hal itu, Jesse berpikir jika Mare merupakan salah satu gadis Dark Elf yang memburu Elf King sebelumnya. Dan jika dilihat dari matanya, Jesse yakin jika Mare merupakan cucu dari Elf King. Kemudian Jesse langsung menendang mayat Dekem ke arah Mare. Tapi Mare dengan mudah menghindari mayat tersebut. Menurut Jesse, luka di tubuh Dekem seperti berasal dari benda tajam. Tapi karena gadis itu hanya membawa tongkat, itu artinya luka tersebut bukan berasal darinya. Jesse ingat betul jika Dekem mengatakan ada dua gadis dari Dark Elf. Jesse bertanya-tanya mengapa gadis itu menyerang Elf King yang juga merupakan sama-sama ras Elf. Tapi tidak menutup kemungkinan jika gadis itu memiliki kebencian besar terhadap Elf King. Jesse berniat mengajukan beberapa pertanyaan pada Mare untuk mengumpulkan informasi. Tapi akan berbahaya jika salah satu rekannya tiba ke lokasinya. Daripada mengumpulkan informasi, Jesse berniat untuk menghabisi Mare dengan sangat cepat. Kemudian Mare mulai berkata jika dia berasal dari Sorcerer Kingdom. Jadi dia menanyakan juga tempat tinggal dari Jesse. Mendengar hal itu, Jesse berpikir mungkin saja Mare berniat mengumpulkan informasi mengenai dirinya. Jadi akan lebih baik mengatakan jika dia berasal dari Council State. Jesse mendengar jika Mare berasal dari Sorcerer Kingdom. Itu artinya gadis Dark Elf yang ada di depannya bisa jadi merupakan Dark Elf yang bersama Sorcerer King di dataran Kaze sebelumnya. Chisato mengkonfirmasi kehadiran seorang Dark Elf di sisi Sorcerer King. Ketika Chisato menjelaskan adegan yang dia lihat, dia memiliki gambaran yang jelas tentang Sorcerer King dan pasukannya. Tetapi penampilan Dark Elf itu secara keseluruhan berbeda dengan apa yang dilihat oleh Jesse sekarang. Karena informasi yang dia dapatkan dari percakapan kemungkinan besar adalah kebohongan. Jesse merasa tidak ada gunanya melanjutkan pembicaraan lebih jauh lagi. Kemudian Jesse mulai menyerang Mare dengan sekuat tenaga dengan senjata sabitnya. Namun Mare dengan santainya menangkis serangan tersebut dan membuat Jesse terpukul mundur. Jesse ingat jika lawannya masih memiliki satu rekan lagi. Itu artinya bisa saja rekannya memiliki kekuatan yang sama dengan lawannya. Sehingga dia memutuskan untuk melakukan pertarungan jangka pendek melawan Mare. Kemudian Jesse mulai menyusun rencana untuk mengalahkan Mare. Menurutnya, baju besi yang dikenakan oleh Mare terdapat celah pada bagian leher dan perutnya. Jadi akan lebih mudah untuk menyerang bagian perut yang merupakan kelemahannya. Dengan kata lain, bagian perut merupakan tempat pertahanan yang paling buruk. Sementara itu, Mare mulai mengeluarkan sejumlah sihir untuk memperkuat dirinya. Jesse yang melihat hal itu berpikir, mungkin saja Mare memiliki job class druid yang sama seperti Elf King. Itu artinya dia tidak ahli dalam pertarungan jarak dekat. Di samping itu juga, Jesse mulai mengaktifkan salah satu kemampuan dari job class Inquisitor yang bernama Vonis Bidah atau Herese Verdict. Kemampuan tersebut mampu meningkatkan kesehatan tubuhnya, tapi kemampuan itu akan terus menyedot mana penggunanya. Menurut Jesse,
Hanya ada dua cara untuk menghabisi Mare. Yang pertama, bertarung dengan sekuat tenaga. Dan yang kedua, mengamati pergerakan lawannya dan terus memblokir sambil mengcounter serangan tersebut. Kemudian Zeshi berlari ke arah Mare dengan sangat cepat. Ketika Mare berusaha untuk memblokir serangan, Zeshi seketika itu menangkap tokat Mare sambil berusaha mendorong tubuh Mare dengan sekuat tenaga. Saat itu Zeshi sadar jika dia sama sekali tidak bisa membuat Mare bergerak sedikit pun. Menyadari hal itu, dia mulai melepas tongkat tersebut sambil mengincar perut Mare dengan senjata sabitnya. Di antara jeda waktu yang singkat, Zeshi mulai mengeluarkan sejumlah skill dari seni bela dirinya yang dia miliki. Setelah dirasa siap, Zeshi langsung menyerang bagian perut Mare dengan kekuatan penuhnya. Zeshi sangat yakin jika serangannya berhasil mengenai perut Mare. Namun dia sepotong terkejut ketika dia melihat jika lawannya tidak mengeluarkan darah sedikit pun pada bagian perutnya. Di samping itu, Mare dengan cepat melakukan serangan balasan dengan memukul tongkatnya di kepala Zeshi dengan sangat keras. Zeshi berupaya menggunakan refleks instan, namun sayangnya itu sudah terlambat. Di saat dia menerima serangan tersebut dan merasakan rasa sakit pada bagian kepalanya. Setelah itu, Zeshi langsung menjaga jarak dengan Mare sambil mengeluarkan skill untuk mengurangi rasa sakitnya. Saat ini Zeshi menggunakan armor yang dulunya dipakai oleh Dewa Angin. Tapi bahkan serangan dari Mare dapat menembus pertahanannya. Meskipun Mare tidak menerima luka begitu parah, Zeshi melihat jelas jika Mare saat itu menunjukkan sedikit rasa sakit. Bagi Zeshi sendiri, serangan sebelumnya tetap memberikan luka meskipun itu sedikit. Kemudian Mare langsung mengeluarkan Magic Scroll-nya. Melihat hal itu, Zeshi sadar jika Mare telah mengeluarkan sihir tingkat ke-6 untuk menyembuhkan lukanya. Menurut Zeshi sendiri, bahkan sihir tingkat ke-6 merupakan sihir yang tidak dikuasai oleh para petinggi selain teokrasi. Namun tidak peduli berapa banyak sihir penyembuhan hebat yang dimiliki oleh Mare, Zeshi mempunyai kartu truf yang bisa membunuh lawannya. Setelah itu, Zeshi bersiap untuk mengeluarkan serangan lagi. Namun kali ini dia akan mengincar pergelangan tangan milik Mare. Seketika itu, Zeshi berlari ke arah Mare sambil melompat seperti tornado dan langsung mengarahkan senjatanya pada pergelangan tangan Mare. Namun sama seperti sebelumnya, serangan dari Zeshi tidak bisa menembus armor milik Mare. Menurut Zeshi, mungkin saja armor tersebut sebanding dengan item milik 6 Dewa Agung. Namun bukan itu saja, sabit yang dia gunakan juga tidak dapat memotong tongkat milik lawannya. Zeshi jadi merasa yakin jika gadis Dark Elf di depannya merupakan bawahan dari Sorcerer King. Jadi tidak menutup kemungkinan jika Sorcerer King memiliki gudang senjata yang luar biasa. Kemudian Zeshi mulai menjaga jarak sambil terus mengawasi pergerakan dari Mare. Zeshi bertanya-tanya apa yang akan dia rencanakan selanjutnya. Saat itu Zeshi melihat senjata sabit yang dia gunakan saat ini. Sabit yang digunakan oleh Surshana merupakan salah satu senjata yang digunakan 6 Dewa Agung di masa lalu. Sabit itu juga memiliki sejumlah fungsi dan kekuatan di dalamnya. Saat dirasa siap, Zeshi mulai berlari ke arah Mare sambil mengeluarkan skill bela diri terkuatnya. Seketika itu juga senjata Zeshi langsung mengenai tubuh Mare. Tapi sekali lagi itu tidak memberikan luka yang begitu parah. Sebaliknya, Mare sedikit menangkis serangan tersebut sambil menjaga jarak. Melihat kesempatan itu, Zeshi langsung memanggil sejumlah undead Spartan untuk digunakan sebagai perisai. Kemudian Zeshi berlari di sepanjang dinding dan mencoba untuk berada di belakang Mare. Namun Mare dengan cepat mundur ke belakang
hingga membuat lantai di sekitarnya ikut hancur. Mengikuti perintah, undead Spartan mulai menyerang Mare. Namun Mare langsung mengaktifkan Magic Scroll sehingga membuat Zesi beserta kelima undeadnya ikut terbakar. Zesi merasakan rasa panas dan terbakar di seluruh tubuhnya. Namun api itu hanya muncul sebentar saja. Jika Mare menyerang menggunakan sihir itu lagi, Zesi yakin jika undeadnya akan langsung mati. Kemudian Mare berlari ke arah Zesi dengan sangat cepat. Di samping itu juga, Mare langsung menghabisi dua undead yang menghalangi jalannya. Ketika tongkat Mare sedikit lagi mengenai kepala Zesi. Seketika itu, Zesi langsung memerintahkan undeadnya untuk mendorong dirinya ke belakang. Namun meskipun Zesi berhasil menghindari serangan itu, undeadnya telah musnah semuanya. Kali ini Zesi bersiap untuk melancarkan serangan lagi. Dia akan mengincar bagian leher dari lawannya. Dia yakin meskipun berhasil mengenainya, lawannya akan tetap merasa kesakitan. Kemudian Zesi menyerang pada bagian leher Mare. Namun saat itu Mare tidak tinggal diam dan langsung memukul tubuh Zesi dengan tongkatnya dengan sangat keras. Pada saat itu Zesi berteriak karena merasa sangat kesakitan. Dia juga melihat Mare hanya menerima luka goresan kecil pada bagian lehernya. Sekali lagi serangan Zesi tidak berapa begitu besar pada Mare. Dari sudut pandang Zesi sendiri, Mare tidak memiliki niat membunuh sama sekali. Dia seperti menunjukkan rasa superioritas terhadapnya. Itulah sebabnya Zesi merasa tidak nyaman ketika berhadapan dengan musuh seperti itu. Zesi bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia harus menggunakan kedua kartu trufnya di pertarungan kali ini? Dia memiliki dua kartu truf. Yang pertama adalah kemampuan untuk membunuh lawannya tanpa gagal. Yang kedua adalah kemampuan yang dapat digunakan untuk mengalahkan lawan atau melarikan diri. Namun dia tidak tahu apakah perlu menggunakan kartu trufnya, karena selama ini lawannya tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Oke, itulah pembahasan untuk video kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time.